Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Mahrani dari kelas RAB, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Selamat menonton. Sistem Pendidikan Nasional. Bagian A, Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan. Yang pertama, Kelembagaan Pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidik, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah, yang sering disingkat dengan PLS. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan di luar sekolah. Pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1, Ayat 5. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah, yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Selanjutnya, nomor 2, Program dan Pengelolaan Pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Selanjutnya B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik. Makna tersebut di dalam arti kata dan deskripsi kurikulum yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama, kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas. B. Manusia yang utuh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Budi pekerti luhur. D. Terampil dan berpengetahuan. E. Sehat jasmani dan rohani. Dan yang F. Kepribadian yang mantap dan mandiri. Nomor 2. Kurikulum muatan lokal. A. Latar belakang. B. Pengertian muatan lokal. C. Tujuan muatan lokal. D. Cara pengaplikasikan muatan lokal atau disebut dengan ML
ke dalam kurikulum. Dan yang E, cara merancang pengetahuan atau pengajaran, fungsi kejelasan teoris atau pemahaman. Faktor penghambat penunjang muatan lokal, yaitu faktor penghambat. Yang pertama, sifat dari pelajaran ML itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku efektif dan psikomotor. Yang kedua, dilihat dari segi ketenagaan. Pelaksanaan ML diperlukan perorganisasian secara khusus karena ML melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Yang ketiga, di lokasi dari segi proses belajar mengajar, pelaksanaan ML menggunakan pendekatan keterampilan proses dan CBSA. Dan yang keempat, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pembelajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktis pada peserta didik seperti pendidikan keterampilan dianggap bersifat fakultatif. Faktor penunjang. Yang pertama, adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk memperoleh bekal bekerja apapun yang membawa hasil. Yang kedua, materi ML yang didapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah. Yang ketiga, keterampilan yang bervariasi seperti lintas, sektoral, dan narasumber, yang partisipasinya dapat menunjang dan dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan ML, sudah sulit ditemukan pada semua daerah atau lokasi. Dan yang terakhir, adanya materi ML yang tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah melaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektivitasnya yang perlu ditingkatkan, misalnya pelajaran bahasa daerah. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Yang B. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Dan yang C, pembaruan pola masa studi, termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Kedua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian tujuan dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam semua ketetapan itu, terlihat adanya kesinambungan yang mencakup program utama pembangunan pendidikan, yaitu A. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan. Yang B. Peningkatan mutu pendidikan. C. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. D. Peningkatan relevansi pendidikan. Dan E. Pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir F. Pembinaan generasi muda.